Yuk, join. Gimana? Nggak ngenteni rame ya. Ya. Ini mohon maaf ya teman-teman karena tadi ada gangguan jaringan, jadi ulang lagi. Di kali sematkan nih tadi gangguan jaringan. Main kena. Ngerti nulis sing kaya sih? Sing jaringan apa? Disematkan. Disematkan. Bisa dimatiin. Udah lanjut ya? Udah bisa mau kan? Yuk. Maaf ya guys, tadi ada gangguan jaringan ya, sempat macet dan terhenti. Kui. Ya. Jadi untuk Zaki Ferdian segera request live ya. Segera bergabung ya. Zaki. Zaki gimana sih? Kendala jaringan. Diterima. Oke. Ya. Dah. Assalamualaikum dan Zaki. Selamat siang, Zaki. Selamat siang, Mas. Oke. Jaringan ya guys. Nah. Yang Ya. Masih dengan Zaki. Zaki. Ya, jelas ya Zaki. Jelas. Oke, langsung aja ya. Jadi pertanyaannya adalah dibacakan oleh. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Zaki. Nomor yang pertama, kenapa sih Anda mau menjadi ketua ROHIS periode 2020-2021? Ya, silahkan jawab. Dengarkan? Kurang jelas, Mas. Ya, Kurang ulangi. ya. Kenapa mau menjadi calon ketua ROHIS Seman Sabara 2020-2021?
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab pertanyaan ini. Saya yakin dan mau menjadi Ketua ROIS SMA Negeri 1 Banjarnegara. Saya yakin saya mampu menjadi pemimpin yang baik, apalagi dalam organisasi kerohanian seperti ini. Mana Kak? Lanjut. Ya, Cukup? sudah cukup ya, Ya. karena itu sudah cukup menjawab pertanyaan yang sederhana. Lanjut ke Pertanyaan kedua. ya, untuk pertanyaan yang kedua sekalian ya. Ya, tadi kan kamu sudah menjelaskan alasan kenapa kamu ingin menjadi Ketua ROHIS Mansabara. Nah, kemungkinan bagaimana jika Anda tidak terpilih menjadi Ketua ROHIS Mansabara 2020-2021? Ya. Jika saya tidak menjadi Ketua ROIS SMA 1 Banjarnegara, tidak berkecil hati, saya tetap menerima dan ikhlas atas nasib ini, karena Allah yakin bahwa ada jalan yang lebih baik bagi saya. Ya, Ya, siap. terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk Belum Kak. masih ada lagi. Ya, masih. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kan karena sekarang sedang pandemi, ekstrakurikuler di Mansabara itu banyak yang terhambat, dalam arti tidak terlaksana dengan baik. Bagaimana apabila kamu terpilih menjadi Ketua ROHIS? Bagaimana cara kamu dalam memberikan solusi untuk kedepannya? Bisa diulang, Mbak? Oh, diulang. Ya. Intinya saja. Intinya, jika kamu terpilih menjadi Ketua ROHIS Mansabara 2020-2021, apa yang kamu lakukan untuk mengefektifkan ekstrakurikuler yang akhir-akhir ini terhambat karena pandemi? Oh, jelas. Ya, baik, saya karena situasi sedang seperti ini, pastinya kita diwajibkan untuk menjaga jarak dan memakai masker dan segala mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, karena anggota ROHIS itu banyak dan untuk menghindari kerumunan, maka saya akan mengadakan kegiatan virtual seperti Oh, sepertinya kendala jaringan. War ini. Mana? Jaringan. saya akan mengadakan penggalangan dana untuk bencana alam atau untuk tim tenaga medis. Oh iya, cukup panjang ya. Ya itu sudah. Yuk. Terus? Lagi ya. Pertanyaan keempat. Jadi Lanjut ya. lanjut ke pertanyaan keempat. Jika Anda itu ROHIS Mansabara, program apa yang Anda ingin munculkan sebagai Ketua ROHIS? Ya, saya akan jawab. Jika saya terpilih menjadi Ketua ROHIS Mansabara, saya ingin mengadakan kegiatan yang baru dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni mengadakan kegiatan dongani. Jadi ROHIS menjadi wadah untuk menampung doa dari orang-orang, dan doa tersebut akan diaminkan oleh seluruh anggota ROHIS. Ya. Cukup menarik ya jawabannya. Cukup bagus. Baik. Jadi lanjut. Masih ada pertanyaan dari Adila. 12 MIPA 1. Saya bacakan. Ya, sebentar. Mas Gozi, alumni Mansabara ya, pakai Adila Ridho ya. Hadir. Selamat bergabung.
Ya lanjut, saya bacakan Bila kelas 12 MIPA 1. Assalamualaikum. Buat dua calon kandidat, kesulitan apa yang kalian rasakan saat mengikuti ekstrakurikuler Rohis di Semansa Barat? Lalu, apa yang kalian ingin usahakan agar adik kelas kalian tidak merasakan keresahan? Baik, saya akan menjawab. Keresahan saya dalam mengikuti ekstrakurikuler Rohis yakni terhambat sebelum pandemi, hambat oleh cuaca, biasanya sore sepulang sekolah biasanya. Dan itu di hari Rabu untuk jadwalnya ekstra Rohis harusnya kegiatan, tetapi biasanya hanya yang singkat-singkat, kegiatan yang singkat dan langsung pulang, tidak seperti hari-hari biasa pada hari itu, seperti kegiatan Asmaul Husna, Tadarus, dan lain-lain. Dan usaha saya untuk pandemi seperti ini agar adik-adik kelas tidak merasakan keresahan itu, ini kita bisa memanfaatkan media seperti Instagram, WhatsApp, grup WhatsApp, atau dengan media Telegram untuk mengadakan kajian atau berkomunikasi secara aktif. Ya, cukup ya. Ya, cukup memuaskan. Interesting. Ya memang keresahan kan. Ya. Ke virus corona ya. Iya. Setelah pandemi, harapkan untuk selanjutnya diperbaiki. Amin. Ya, pertanyaan lagi. Masih ada, Kak? Sabar ya. Ya. Kita sama-sama aja kan berbincang dengan Bukan ya kan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Mei Lutfi Indriani, kelas 11 MIPA 6. Ya. Pertanyaannya, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Ya, itu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara saya agar menjadi tanggung jawab atas kegiatan Rohis, yakni ya harus seperti melaksanakan kegiatan mengevaluasi kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan itu akan menjadi pelajaran untuk kegiatan berikutnya agar saya menjadi mengerti bahwa oh iya, salahnya di kegiatan sebelumnya ini saya harus memperbaikinya menjadi yang lebih baik terus ke depannya. Ya. Lanjut ya. Pertanyaan ke-7. Ya, ke-7. Dari Arneta, kelas 12 MIPA 1. Menurut Zakini, kinerja seperti apa yang harus dibenahi oleh angkatan sebelumnya? Lalu bagaimana upayamu untuk membenahi? Cara-caranya ya. Bisa mulai jawab. Bisa diulangi, Kak? Diulangi. Iya. Menurutmu, kinerja seperti apa yang harus dibenahi oleh angkatan sebelumnya? Lalu bagaimana upayamu untuk membenahinya? Ya, saya akan menjawabnya. Untuk memperbaiki kesalahan yang seperti di angkatan sebelumnya, yang saya rasakan sendiri pada kegiatan COVID, seperti anak-anak saat mengikuti rangkaian kegiatan nonton film itu. Nah, saya melihat yang tidur ataupun mungkin karena filmnya itu membosankan. Nah, mungkin saya nantinya akan memperbaiki kesalahan itu dengan
jika ada rangkaian acara mau nonton film, saya akan ganti film yang lebih interaktif atau yang lebih menarik dari film yang pernah diputar pada tahun sebelumnya. Seperti itu. Oh ya, cukup ya. Satu lagi Oh, masih, Kak. dari Pertanyaan terakhir dari kumpulan pertanyaan yang telah diberikan oleh anggota RAHIS. Pertanyaan selanjutnya dari Zakia Nurbaiti Umar, kelas 10 MIPA 3. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan cinta Al-Quran dan menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari jika Anda terpilih menjadi Ketua ROHIS SMA Negeri 1 Banjarnegara tahun 2020-2021? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Untuk menerapkan kita cinta Al-Quran dan juga menerapkan sunnah-sunnah Nabi, yakni saya akan membuat lembar pantau bagi anggota ROHIS agar melaksanakan apa yang sudah ditugaskan di lembar pantau tersebut, sunnah-sunnah Nabi dan juga membiasakan untuk membaca Al-Quran. Nah, siap. urusan tentang jujur atau tidaknya itu adalah terkait anak itu sendiri, atau apakah dia mau berdosa ataupun dia mau melaksanakan dengan jujur. Seperti itu. Cukup ya. Ya, selamat telah menjawab semua pertanyaan. Terima kasih. Terus? Berarti kali ini kita akan sesi tanya jawabnya dari soal yang dari pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, nanti ada sesi terakhir, yaitu bagi siapa saja yang menonton live bisa memberikan pertanyaan kepada calon ketua dan ketua RAHIS Banjarnegara 2020-2020. Ya. Selanjutnya kepada Freska Ella Melati. Ya, makasih, Mas. Untuk... Ya. Sama-sama. Terima kasih, Zaki. Ya. Jadi mohon untuk Freska Melati untuk segera join live. Segera bergabung, Freska. Ini di rumahnya Pak Prilis. Ya, itu di rumahnya Pak Prilis semua, Mas Gosi. Iya. Ya. Gimana? Freska bisa mendengar suara kami? Apakah jelas? Ya, jelas. Oke. Ya. Langsung saja ya. Langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama yang telah diajukan sebelumnya kepada Zaki Ferdiansyah. Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa Anda mau menjadi calon ketua RAHIS Mansabara 2020-2021? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, alasan saya kenapa saya ingin menjadi ketua ROHIS, insya Allah saya akan memaksimalkan potensi yang saya miliki dan saya percaya bahwa insya Allah saya yang terbaik. Dan semua itu atas kerjasama antar anggota. Ya, cukup ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Ini ya. Ya, boleh. Ekstrakurikuler di Semansa semester kemarin banyak kendala karena pandemi. Solusi apa yang diberikan oleh Anda untuk masalah pandemi? Mungkin apa yang bisa kamu lakukan untuk memajukan ROHIS saat pandemi? Ya, saya jawab. Yang pertama, kan sekarang banyak teknologi, terutama internet kan.
Nah, kita bisa memanfaatkan internet seperti WA untuk berkomunikasi dan juga Google Meet untuk misalnya mengadakan kegiatan kajian Islam atau kayak kuliah 7 menit. Nah, kita itu bisa mengajak anggota mengikuti kegiatan tersebut. Kalau di WA, kita bisa sharing-sharing kayak misalnya kayak yang kan kadang kalau belajar di rumah terus kan shock bosen atau gimana. Nah, jadi itu bisa sharing-sharing tentang kayak keluh kesah dan berbagi itu lewat WA. Iya. Ya, Ya, gimana Kak Rashid? sudah lebih baik lah. Ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Selanjutnya, program apa yang Anda ingin munculkan setelah Anda terpilih menjadi Ketua Rohis Mansabara 2020-2021? Program yang akan saya munculkan yang dalam pikiran saya itu ada 2. Program yang pertama itu dalam ya 1 bulan sekali lah diminimalkan itu mengadakan kuliah 7 menit atau kayak misalnya sharing-sharing tentang ilmu agama di Google Meet. Itu antar anggota. Terus yang kedua, itu kayak kegiatan bakti sosial dan nanti itu dikumpulkan pas kita itu di bulan Ramadan. Oh ya, sudah cukup. Ya. Ya nih ya, kan sudah banyak program kerja ataupun solusi yang ingin kamu laksanakan demi kemajuan Rohis Mansabara ke depannya. Nah, Pertanyaannya, apabila kamu tidak terpilih menjadi Ketua Rohis Mansabara, bagaimana menurut Anda? Yang pasti saya menerima dengan ikhlas karena mau jadi ketua atau menjadi anggota itu sama aja. Kita itu kayak bagaikan buah pohon, saling melengkapi. Jadi meskipun saya bukan jadi ketua, kan kita saling membantu gitu loh. Yang penting itu bukan kekompakan antar semua anggota dalam organisasi. Gimana? Bagus Kak? padat, singkat, jelas. Oh, Singkat, kenapa ya jelas. kira-kira ya? Pohon beringin. Ya, Lanjut untuk ya. selanjutnya, pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Keresahan apa yang kamu rasakan saat mengikuti ekstrakurikuler Rohis? Lalu, apa yang ingin kamu usahakan agar adik kelas tidak merasakan keresahan yang sama? Kalau misalnya, kan ini ada 2 ya jawabannya. Kalau misalnya di sekolah offline, keresahannya itu kalau misalnya mengadakan kajian itu pesertanya itu sedikit. Terus waktu dalam kegiatan ROS itu kan sedikit toh kan. Nah, cara apa sih untuk mengsolusinya itu? Yang pertama ya kita itu sebagai sesama anggota itu saling kayak apa sih mengingatkan apa sih bukan mengingat kayak itu loh berbagi kayak bahwa rohis itu jangan itu gini-gini ke teman kelas yang bukannya banyak kan. Terus yang kedua, biar jam waktunya itu banyak, kan bisa kita memanfaatkan kayak internet, WA atau gimana. Terus kalau nggak di kayak hari-hari weekend itu waktunya itu positif. Itu kalau offline. Kalau online, keresahannya itu kegiatan itu kayak misalnya one week one shoot. Kan katanya mau diadakan online. Nah itu malah nggak dijadikan. Nah, menurut saya sendiri solusinya itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang pasti. Jadi kalau misalnya kita mau ngadain kayak one shoot atau kayak kuliah 7 menit atau apa, itu harus kayak misalnya direncanakan sedini mungkin dan itu ditentukan dengan tepat gitu loh. Kalau misalnya ada halangan atau apa itu apa dikasih kayak izin terus apa asli alasan begini itu benar gitu loh. Kalau mau ini itu benar terlaksana dan ada evaluasi dan buktinya. Ya, jawaban yang cukup panjang ya, panjang lebar. Siap, cukup untuk menjawab. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Melutri Indriani. Lasmi Panam. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan kepada kamu? Ya, yang pasti pertama saya akan setelah saya terpilih misalkan saya terpilih di Rohis, yang pertama saya itu kalau mau melakukan
kegiatan itu belajar dari kesalahan yang dulu itu, terus dikoreksi mana yang salah dan mana yang patut perlu ditingkatkan lagi. Yang pastinya itu antar anggota itu saling mengingatkan dan saling saya berbagi solusi itu. Nah, terus yang kedua, terus yang kedua, itu kalau mau ngadain sesuatu harus jelas, misalnya mau ini itu disaring ke pembina dan konsultasi yang jelas. Terus kalau misalnya saya sendiri misalnya suatu saat nggak tanggung jawab atau apa, saya akan menerima dengan lapang dada. Kalau misalnya banyak anggota yang mau protes atau ini ngasih saran, saya menerima. Karena sebagai ketua kan juga saling butuh pengingatkan sama anggota. Ya, cukup singkat ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Arneta. Menurutmu, kinerja seperti apa yang harus dibenahi oleh angkatan sebelumnya? Dan bagaimana upayamu untuk membenahi? Jelas ya? Yang pasti, ya saya jawab. Yang pasti, yang saya rasakan sendiri itu kalau misalnya mau ngadain kegiatan sesuatu, kakak kelas kadang waktunya itu tidak tepat waktu gitu. Kalau misalnya mau jam segini, konsistensi jam segini gitu loh, jadi jelas gitu. Nah, mulainya kalau misalnya saya jadi ketua OSIS, insya Allah saya itu mau nempatin gitu loh. Misalnya kayak bikin kontrak dalam dalam pengurusan itu bikin kontrak kayak kontrak organisasi gitu loh. Kalau misalnya mau jam segini, kalau telat itu udah kayak konsekuensinya. Jadi ini itu belajar dari kesalahan gitu loh. Soalnya kalau kita terus-terusan kayak gitu, nanti kan gimana gitu loh. Makanya dari sekarang kita harus merubah dari jiwa-jiwa telat-telatan gitu. Nah, cara kamu merubahnya itu gimana? Biasanya kan tiap orang kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kamu untuk menjadikan karakter-karakter itu menjadi jiwa yang lebih bertanggung jawab? Yang pasti melalui pendekatan. Pertama ditanya dulu, Mbak. Kalau misalnya ada yang manut kan ada yang manut juga ada yang enggak. Jadi yang manut ya alhamdulillah, tapi yang agak-agak bandel berarti bilang perlahan-lahan dulu. Insya Allah kalau bilang perlahan manut. Yang penting bikin kontrak kayak organisasi loh. Jadi itu ada konsistensi yang jelas. Ya, bagaimana Kak Resi? Ya, intinya jawaban dari permasalahan ini adalah untuk mendisiplinkan diri pribadi sendiri ya. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir dari Zakia Nurbaiti Umar, kelas 10 IPA 3. Bagaimana cara menumbuhkan cinta Al-Quran dan menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari jika Anda terpilih menjadi Ketua Rohis SMA Negeri 1 Banjarnegara 2020-2021? Ya, yang pertama, saya mengadakan kegiatan One Week One Youth. Nah, itu dilaksanakan tiap anak, misalnya kan One Week One Youth satu minggu. Nah, nanti konsistensi gitu loh, ada komitmen yang jelas kegiatannya. Misalnya mau ini satu juz ya ini satu juz, tapi kalau misalnya ada yang halangan atau nggak bisa, itu dikonfirmasikan jelasnya. Terus yang kedua, kita juga bisa kayak kreatif itu membuat konten-konten tentang kayak keutamaan membaca Al-Quran atau tentang bahwa membaca Al-Quran itu ternyata gini gitu. Kalau nggak juga bisa membuat kayak video bahwa membaca Al-Quran itu gini gitu. Terus sama kayak ngadain kayak apa sih, misalnya ada yang punya masalah atau apa bisa kita nanti itu sama diselingi bahwa di Al-Quran itu gini-gini. Nah, nanti secara tidak langsung kan bisa hatinya itu terenyuh atau tersadar. Ya, bentar dulu dong Kak. Kenapa? Ya kan dari pengalaman sebelumnya tentang One Week One Youth, itu kan banyak sekali kendala-kendala. Ada yang tidak membaca, ada yang tidak, kalau tidak ada yang sudah membaca tetapi tidak mengirimkan daftar namanya, itu kan mempersulit saat mau hataman gitu ya. Nah, menurut lu gimana sih untuk memperbaiki itu dan untuk membuat anggota-anggotanya itu menjadi lebih
semangat dalam melaksanakan UMB? Ya, yang pertama, yang pasti kan saya udah bilang kalau awal dalam bekerja itu bikin kayak kontrak kan, di sini tuh ada kayak konsistensi itu. Terus yang kedua, itu kayak ada koordinator dalam itu one game quiz. Jadi itu kalau misalnya ini nggak bisa, itu bisa di PC langsung kan, kadang ada yang malu lewat kan, Mbak. Jadi bisa di PC langsung tanya alasannya kenapa gitu loh. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Karena dalam kita ngadain itu ikhlas tanpa paksaan. Kalau misalnya tanpa paksaan itu bisa malah gimana gitu. Jadi sebenarnya itu perlahan aja. Ya, cukup, Gimana? cukup ya tadi pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya sudah selesai. Jadi untuk semua penonton live streaming kali ini bisa mengajukan pertanyaan untuk kandidat nomor 1 ataupun nomor. Silahkan ditulis komentar ya. Fun. Ya, terima kasih untuk Freska Melati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ini untuk profil dan visi misi dari kandidat sudah diposting kita di posting di Herois Mansabara. Silakan dicek. Silakan dicek. Nanti baru ditanyakan mungkin ada yang janggal-janggal. Ya. Ayo yang mau bertanya, silakan. Apakah kita jeda dulu ya? Capek. Mau jeda dulu. Jeda dulu aja. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan di komentar. Tidak bisa. Ya, kita keluar dulu. Ini belum ada yang mau bertanya. Itu ada yang tanya. Pertanyaan dari ya, ada pertanyaan ya dari Mas Gozi Fataulwan ya. 2 angkatan sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah diajukan untuk kedua calon mengenai struktur organisasi di Rohis. Kira-kira ada bidang yang kurang efektif atau tidak? Apakah mau diubah, ditambah, atau kurangnya atau bagaimana? Terima kasih. Diulangi satu kali lagi, Kak. Jadi pertanyaannya, diajukan untuk kedua calon mengenai struktur organisasi di Rohis. Kira-kira ada bidang yang kurang efektif atau tidak? Apakah mau diubah, atau ditambah, atau dikurangi? Bagaimana? Jelas ya? Ya, silakan kepada nomor urut 1 untuk segera bergabung dalam. Monggo. Safi. Ayo. Ya, ini. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab. Jika ada seksi bidang atau bidang yang kurang efektif seperti yang dikatakan Mas Gusti tadi, saya akan mengganti karena atau mengevaluasi bidang tersebut apa saja kesalahannya dan apa yang perlu diperbaiki. Dan jika mengganti, kita juga harus memikirkan apakah ini bakal lebih baik dari yang sebelumnya yang sudah terjadi kesalahan atau tidak, seperti itu.
Ya, Cukup Mas Yahya? cukup karena memang banyak grup yang kurang yang harus dibenahi lagi ya dari angkatan sebelumnya karena sekarang ini kita menghadapi masalah-masalah pandemi. Semakin banyak kerumitan-kerumitan ya Kak. Eh, Ya, terima kemudian- kasih terima kepada Zaki. Selanjutnya Untuk untuk Freska bisa bergabung. Ini untuk Akbar Fireza. Tanya di sini Mas moderator. boleh. Ya, boleh. Di kolom komentar ya, Za. Ya, Freska. Perlu diulang atau tidak untuk pertanyaannya? Dia perlu diulang. Perlu diulang, Kak. Jadi pertanyaannya mengenai struktur organisasi Rohis. Kira-kira ada bidang yang kurang efektif atau tidak? Kalau ada, perlu dievaluasi. Apakah ditambah atau dikurangi atau bagaimana? Ya, jadi Ya. kalau di masa kepengurusan kita nanti, pertama kan pemilihan bangsa pengurus bagian-bagian ini itu dipilih itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadinya itu untuk meminimalisir kayak misalnya kesalahan. Dan apabila ada kayak bidang kesalahan atau lain-lain itu, kita sesama pengurus itu saling membantu gitu loh, saling melengkapi mana yang kurang, mana yang enggak. Jadi ayo kita bareng-bareng itu memperbaikinya gitu. Kalau misalnya itu ada yang misalnya anggota pengurus yang udah kebangetan nggak bisa atau gimana apa kayak nggak itu, nah itu kita baru bertindak tegas kayak misalnya ya itu dikeluarin dari pengurus itu kalau udah paling banget gitu loh. Ya itu Oh jawabannya ya, kayak terima kasih. ya. Terima kasih. Sama, terima kasih kembali. Jawabannya cukup ya. Ya. Untuk tadi katanya Eh, Akbar Fireza. ada yang tanya ini. Monggo, Mas Akbar Akbar Fireza. Fireza, Kalau mau tanya, tinggal tulis aja di komentar kolom ya. komentar. Jadi siapa saja yang mau bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom. Silahkan. Masih ditunggu untuk pertanyaannya. Sambil menunggu yang nih Kak Rasid. Ya, Kira-kira siapa sih yang bakal menang? untuk memperebutkan Ya, sebagai Ketua Rohis Ya. tahun 2020. Ya. Terima kasih Mas Gazi. Ya, sama-sama. Ya. Jadi menurut saya ya karena kita ini tahun ini sepertinya jadi catatan sejarah yang baru ya bagi Rohis Mansabara. Ya, betul. Karena kandidat kali ini ada kandidat perempuan yang merupakan emansipasi wanita ya untuk memimpin sebagai Ketua Rohis Mansabara. Tidak menutup kemungkinan juga si Zaki Ferdian ini jadi Ketua Rohis karena seperti tahun-tahun sebelumnya kan biasanya Ketua Rohis itu dari laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Freska Elati menjadi Ketua Rohis Mansabara 2020-2021. Karena menurut saya nih ya Kak, nggak apa-apa sih kalau perempuan jadi ketua. Iya nggak sih? Iya nggak apa-apa. Matriarki ya. Ya kita tunggu hasil pemilihan. Ini pertanyaannya. Ya ditunggu Akbar Fireza. Ditanya atau enggak?
Ini karena sudah tidak ada pertanyaan, Berhubung waktu juga sudah sore ya, sudah mendung. ya Jadi kita bisa tutup tutup siaran sesi. langsung pada sore hari ini. Ini serius sudah tidak ada yang bertanya lagi. 2 menit lagi ya, 2 menit. 2 menit. Kalau nggak ada yang tanya, tutup. Dari Pak Prilly mungkin, Pak. Oh iya, Pak Prilly, ada Pak Prilly. Nggak ada sih. Gimana nih, Kak? Lanjut atau ya? Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi kita sayang sekali kita akhiri pertemuan Ya. live pada hari ini. Ya, untuk pemilihannya dilaksanakan besok ya, Kak? Ya, benar. Senin 28 Desember 2020. Ya. Riza mungkin ingin bertanya, Za? Oh iya, ada Rizani Andani mungkin ingin bertanya. Langsung tulis di komentar aja ya. Gimana? Sudah tidak ada? Nah, ini sangat. Oh iya. Pertanyaan dari Akbar Fireza sudah masuk. Tanya jawab. Mana sih Bentar. pertanyaannya? Pertanyaannya belum muncul ya. Kayak tadi sih. Gitu. Nah, pertanyaannya ini langsung aja dibacakan ya. Pertanyaan untuk sebentar ya, Akbar Fireza. Ya. Ya. Pertanyaan dari Akbar Fireza. Pertanyaan buat kedua calon ya. Apa yang akan kalian lakukan pertama kali Rohis setelah terpilih? Ya. Setelah terpilih, jadi intinya setelah menjadi ketua Rohis, apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Kira-kira Pertama seperti itu. kali. Ya, untuk nomor urut 1, Zaki Ferdiansyah, segera bergabung. Oh, Freska Melati. Iya, Friska Melati dulu. Ya, dari nomor urut 2, Freska Ella Melati. Iya, iya. Oh, ya Zaki dulu. Maaf. Sudah Freska Ella Melati. Ya, yang pertama saya lakukan setelah terpilih jadi ketua OSIS yaitu mengucap syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus itu meminta doa dari pembina dan teman-teman semua kalau semoga di pemerintahannya saya itu bisa berjalan dengan baik. Terus sama itu membuat kepengurusan dengan memilih divisi yang sesuai dengan potensi. Ya. Cukup. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya pada Zaki Ferdiansyah. Ya, yang saya Bismillahirrahmanirrahim yang saya lakukan setelah terpilih menjadi ketua Rohis yang pertama kali ya ini saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada
Ya, sepertinya kendala jaringan. Ya. Bentar. Maaf. Keluar, Kak. Keluar. Wah, Wah, sepertinya dari belum selesai dari Zaki. Bisa bergabung kembali. mungkin bergabung kembali untuk diulangi. Ya. Zaki, bisa bergabung kembali. Zaki, Zaki Febian. Karena tadi ada masalah jaringan, untuk diulangi lagi ya. Mohon ya maaf bisa sekali. bergabung kembali Zaki. Ya. Mana, Kak? Nah, Benar, ya. sudah masuk. Mohon Ya. maaf sekali karena tadi masalah jaringan, mohon diulangi lagi. Bisa diulangi lagi Zaki. Iya nih, Mas. Silahkan. Gimana, Kak? Ya, baik, akan saya ulangi. Jadi, jika saya terpilih menjadi ketua Hisman Sabara tahun 2020-2021, hal yang pertama saya akan lakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih, karena teman-teman memilih saya pasti karena yakin saya bisa dan mampu memimpin organisasi Hisman Sabara di tahun 2020-2021. Ya, cukup sekian. Ya, jadi cukup ya. Sudah Ya, terjawab semua dari dua calon ini, ya. diharap Barbie Reza semoga puas ya dengan jawaban mereka. Ya, berhubung waktu sudah cukup sore, Iya, jelang asar. ya mungkin lebih baik kita akhiri pertemuan sore hari ini. Ya, Kak? Ya. Ya. Langsung. Ya, terima kasih kepada calon ketua dan wakil ketua Hisman Sabara 2020-2021. Dan tak lupa terima kasih kepada semua penonton Live streaming Hisman Sabara pada sore hari ini. Semoga Allah memudahkan semua urusan teman-teman. Amin. Ya, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga besok acara pemilihannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Bye.